الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan, kekuatan dan semangat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada waktu yang mulia ini kita masih berada di tempat yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang dihadiri oleh malaikat-malaikatnya, sebuah kegiatan yang disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Semoga barang siapa yang melazimkan diri untuk hadir di taman surga dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghantarkannya ke taman surga di akhirat nantinya. Hadirin berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa pesan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada malam berbahagia ini kita lanjutkan kembali penjelasan tentang nasihat tersebut. Karena nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya itu juga merupakan nasihatnya kepada kita semua. Hadir berbahagia, di antara pelajaran penting dari hadis yang telah kita sampaikan menunjukkan pada hadis tersebut sebuah penjelasan yang luar biasa tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketulusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya, tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Bayangkan, ini baru berapa menit, berapa kali salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan saya aja yang dapat, jamaah juga dapat. Setiap mendengar dan mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah dalam diri kita dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad paling minimal. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara contoh ketawadhuannya, beliau memboncengi para sahabat-sahabat yang kecil. Ada sahabat-sahabat junior yang umur mereka masih kecil. Ya, Rasul bonceng, naik di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kendaraan. Hadis yang sedang kita bicarakan itu berkaitan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, Ibnu Abbas merasakan dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk muamalahnya Rasul alaihi salatu wassalam bersama anak-anak kecil. Begitu pula muamalah beliau bersama orang-orang yang sudah dewasa. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sehari-hari beliau itu beliau sesuaikan dengan anak kecil, ada penyesuaiannya, dengan orang-orang dewasa juga demikian, dan kaum wanita yang
sudah tua, ada acaranya. Semua punya penyesuaiannya. Jadi ini suatu hal yang masyhur dalam sirah Nabi SAW, perjalanan kehidupan beliau. Maka di antara bentuk keagungan dan kemuliaan akhlak beliau, dengan penuh kesibukan beliau sehari-hari, beliau masih sempat untuk berinteraksi dengan anak-anak. Ya, beda dengan bahasa kita sehari-hari. Nyorong roha dengan ibu kuno namanya gede. Tidak, kita mengesankan kalau sudah dewasa itu enggak pantas dengan anak-anak. Nah, itu belum sunnah itu. Orang tua-tua yang kayak gitu itu belum sunnah. Belum sunnah. Jadi orang tua yang sudah ikut sunnah itu ketika tuanya kayak Nabi juga. Jadi orang tua yang sudah ikut sunnah itu bukan makin tua makin jarak dengan anak, bukan. Dan bahkan kita tahu semua Nabi SAW ketika menerima tugas kenabian itu kan sudah umur beliau 40 tahun, Pak. Dan ketika beliau meninggal dunia, kita sampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baru umur 15 tahun. Berarti kan Nabi itu ketika sudah menerima wahyu, tentu ilmunya makin banyak, makin sempurna wahyu, makin sempurna keagamaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan anak-anak. Baik, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan anak-anak, beliau memanfaatkan untuk menasihati mereka, bukan bahkan untuk melalaikan mereka. Ini juga ada sisi yang berbeda antara kita pada umumnya orang tua ketika dengan anak-anak. Alah, bah melalui gede. Tidak. Bahkan anak-anak kita umumnya makin disibukkan dengan dunia, bukan diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu sampaikan ini, perlu kita renungkan untuk mengukur sejauh mana kita tingkat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahasa Nabi ketika berinteraksi dengan anak-anak, beliau bahasakan kalimatnya ya ghulam. Ya, sebenarnya kalimat ya ghulam, ghulam ini anak laki-laki masih kecil. Ini umumnya digunakan secara bahasa adalah kepada anak yang masih muda, anak kecil yang belum keluar kumisnya. Gala mumithai. Yang dengan panggilan ghulam, ya ghulam. Dan sedikit pengayaan, dalam bahasa Arab juga ada kalanya digunakan istilah ghulam. Itu juga kepada orang yang selain anak-anak, orang sudah dewasa juga ada kan dipanggil ghulam. Wallahu a'lam. Apakah kalau bahasa Aceh sering ghulam? Hai gang. Anak muda. Tidak mesti anak-anak anak kecil. Ada penggunaannya demikian. Ini kita akan sebutkan beberapa contoh. Maka fayuqal lil kabir ya ghulam. Orang sudah dewasa juga ada kali dikatakan dengan sebutan ya ghulam, panggilan wahai ghulam. Sebagaimana dikatakan kepada anak kecil dengan sebutan ya ghulam. Contoh. Di antara hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan kalimat al-ghulam, selain dari hadis Ibnu Abbas yang sedang kita bicarakan, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala, antaranya hadis Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan bahwasanya kuntu ghulaman, ketika itu aku masih kecil di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dalam
kegiatan makan, tanganku ya merembas kemana-mana, itulah. Wa kanat tatishu yadi, wa kanat yadi tatishu fi safhah. Jadi nak tabak, nak pingat jaro kena tiga kedih tiga. Ya. Rasul hanya pegang. Rasul enggak mengatakan, "Allah maklumi aja anak-anak kayak gitu." Kalau kita kan memang anak-anak, Allah namanya bangunan. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika melihat perilaku yang demikian. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, padahal beliau waktu masih kecil. Coba, ketika hadis itu disampaikan, ketika itu aku masih kecil. Ketika mau makan, tanganku tatish. Ini 3 tahun. Subhanallah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya ghulam, wahai anak, samillah, ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah, sebutkan nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah sesuatu yang terdekat denganmu. Biar mau capo-capo, toh yang tahunya hijau. Nanti penjelasan hadisnya panjang. Apakah enggak boleh makan sesuatu yang jauh? Boleh. Minta tolong sama orang, tolong ambilin. Boleh. Tidak mencapo jauh 3 tahun. Jadi jangan diajarkan anak beko dalam makanan. Subhanallah. Baik, ini contoh. Juga kita dapatkan dalam biografi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud juga salah seorang ulama di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepadanya, "Yarhamukallah, fa innaka ghulaymun." Ghulaym. Ghulam ini tasghir, Pak. Ghulamun, ghulaym. Kalimat tasghir ini untuk menunjukkan kecintaan, sayang. Yang bahasa tanya, "Hai anak buah hati." Lagaikan ya bani dengan ya bunayya. Bunayya, ibni dengan bunayya. Misalnya bunayya itu anak yang dibahasakan dengan rasa kasih sayang, cinta. Ya. Baik. Contoh lain dalam kisah Al-Isra. Kisah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Musa alaihissalam menangis, dikatakan kepada Nabi Musa, "Ma yubkik?" Apa yang buat engkau menangis? Qal, maka Nabi Musa mengatakan, "Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di." Aku nangis karena ada seorang anak. Kalau kita kata ghulam, tapi Nabi kan bukan lagi anak-anak waktu itu. Ini menunjukkan ghulam enggak mesti pada anak-anak, walaupun umumnya digunakan pada anak-anak. Nabi Musa mengatakan, aku menangis karena ada seorang anak muda yang diutus setelahku. Dia masuk syurga. Dari umatnya itu lebih banyak yang masuk syurga dibandingkan umatku. Kata Nabi Musa alaihissalam. Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Umatnya lebih banyak yang masuk syurga dibandingkan umatku. Maka sering para ulama mengatakan, umat yang paling banyak masuk surga selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Ya.
Kita senang nih Pak, senang. Tapi yang patut kita pertanyakan, apakah kita masuk salah seorang dari jumlah yang banyak itu? Begitu banyak itu umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Apakah kita bagian daripada mereka yang akan masuk surga? Ini yang menjadi tugas kita. Untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan yang ingin dikatakan sedikit di sini adalah istilah al-ghulam itu berlaku bagi anak kecil ataupun orang dewasa. Baik. Kemudian panggilan ghulam ini juga menunjukkan sunnahnya memanggil anak-anak itu panggilan yang buat dia senang. Panggilan yang menunjukkan kasih sayang, cinta dari seorang yang memanggilnya. Ya. Terlebih anak itu masih kecil. Ya, menunjukkan kasih sayang. Terlebih khusus lagi ketika kita ingin memberikan dia pesan, nasihat, wasiat. Ya, yang mana hal itu akan kita sampaikan pesan itu sebelum dia mendengar nasihat kita, dia sudah merasakan senang terlebih dahulu. Kalau orang sudah akan mendengar dengan senang, maka akan terbuka pendengarannya dan terbuka hatinya. Dan dia akan mendapatkan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau dari awal dia udah nggak senang, pendengarannya nggak terbuka, hatinya nggak terbuka, maka tidak akan sampai nasihat yang kita sampaikan, yang kita bicarakan. Nah, ini penting.